Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Ya, selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bersama saya, Selin Dini Amrina, dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku, dengan topik menuju UMKM Tubaba Go Internasional. Dalam rangka mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Untuk mendukung upaya tersebut, diperlukan pemberdayaan sektor real, khususnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan dan jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan pasar global, sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Nah, Tubabaku, Dialektika kali ini akan mengangkat topik menuju UMKM Tubaba Go Internasional. Dan telah hadir di ruang dengar Tubabaku, Kepala Bidang Koperasi UMKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Barat, Ibu Emalia Esos MM, dan Kasih Fungsional Pengembangan UMKM Bapak Agus Pumarwana. Ya, selamat siang Ibu, Bapak. Selamat siang, Mbak Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah hadir di ruang Tubabaku. Ya, berbagai program strategis telah diluncurkan Kementerian Koperasi dan UMKM seperti minyak makan merah, solusi kemitraan UMKM, transformasi digital, UMKM, dan masih banyak lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, Bu, apa itu UMKM? Sebelum saya menjabarkan, saya perkenalkan nama saya Emalia, Kabid Koperasi UMKM dan Kasih UMKM yaitu Agus Purnawana. Skala UMKM itu yaitu usaha mikro sekitar 50 juta, omsetnya 300 juta. Kalau usaha kecil itu sekitar lebih dari 50 juta sampai 500 juta. Dan omsetnya sekitar 2,5 miliar. Sedangkan menengah kriterianya sekitar dari 500 juta sampai 10 miliar. Omsetnya dari 2,5 miliar sampai 5 miliar. Nah, di Tubaba sendiri itu ada berapa Bu UMKM? Seluruh UMKM yang ada di Tuba Barat yang dalam pendataan kami yaitu 7.537 ya. 73. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, tentunya diperlukan pemberdayaan pengembangan UMKM yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi ya Bu. Iya. Nah, di Tulungagung Barat itu sendiri di sektor apa Bu UMKM kita? Kalau di Tulungagung Barat ini yaitu sektor perdagangan. Sektor perdagangan melalui kerajinan, keripik, dan kuliner, dan dari sektor perdagangan ya, UMKM, keripik-keripik, olahan ikan, kerajinan anyaman, tike, dan kerajinan labu, ke kuliner yaitu keripik-keripik, konveksi, jasa reparansi, kendaraan, dan konstruksi. Dan sebarannya itu di mana saja Bu? Sebarannya ada di 9 kecamatan Mbak Dini, yaitu Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulungagung Tengah, Kecamatan Tulungagung Udi, Lambu Kibang, Gunung Agung, Waikenanga, dan Kecamatan Pagardewa, dan Kecamatan Gunung Terang, Batu Putih. Jadi 9 kecamatan sebaran UMKM yang ada di Tulungagung Barat. UMKM unggulan yang ada di Tulungagung Barat sendiri itu apa Bu? Unggulan yang ada di Tulungagung Barat ini yaitu anyaman tike dan pengrajin labu atau lampu yang terbuat dari labu yang berada di Gedung Ratu ya, Kecamatan Tulungagung Udi, dan olahan makan ikan, keripik pisang yang berada di Kecamatan di Tulungagung Tengah. Nah,
Untuk yang keripik pisang tuh kan biasanya ada berbagai macam varian ya Bu ya. Nah Iya. itu bagaimana itu Bu? Kalau Pacarnya mungkin pangsa pasar. pangsa pasar ini varian keripik pisang, ada yang rasa susu, ada yang rasa coklat, keripik pisang yang dari gedebok pisang, dari kulit pisang Dibuatkan menjadi keripik menjadi ya Bu? keripik. Jadi Itu bentuk yang berada di Gunung Agung. Kontribusi terhadap kemajuan perekonomian kira-kira brutonya berapa itu Bu? Brutonya sekitar 15,4%, kira-kira untuk meningkatkan pelaksanaan daerah Tulang Bang Barat. perekonomian daerah. Ya, untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Tulang Bang Barat. Dari Dinas Koperindaknya itu sendiri, apa yang dilakukan terhadap UMKM ini Bu? Jika ada pembinaan, contohnya seperti apa? Kalau ada pembinaan di Tulang Bang Barat, yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan, sosialisasi untuk digitalisasi ya, dan pelaporan-pelaporan keuangan untuk UMKM tersebut supaya lebih meningkat dan lebih maju lagi. Berarti seperti ada bantuan dana gitu atau bagaimana? Sempat untuk PPKM ya. Kalau untuk dana Hibah itu ada dana hibah ya. Dan hibah sekitar 2,4 juta 2,4 juta per orang. Itu UMKM. waktu ini loh Mbak, waktu Masa pandemi. BPUM, waktu masa pandemi, UMKM kita itu mengalami penurunan drastis. Jadi ada program presiden yaitu BPUM. Jadi tahap pertama itu mendapatkan dana 2,4 juta. Tahap kedua mendapatkan 1.200.000. Itu sangat membantu sekali bagi UMKM yang penjualannya sangat menurun. Nah, dengan keadaan berikut, jadi pelaksanaan produk mereka itu hanya apa adanya aja. Jadi selanjutnya dengan adanya peningkatan untuk setelah masa pandemi kan ada peredaan ya, pandemik. Jadi permintaannya meningkat sehingga pelaku usaha ini sangat memerlukan modal penambahan. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BPUM sehingga mereka bisa terbantu oleh BPUM yang diprogramkan oleh Bapak Presiden kita. Berarti sangat membantu sekali ya Bu Iya. ya. Untuk produk yang layak untuk go internasional sendiri itu apa aja Bu? Kalau produk UMKM Tulang Bang Barat yang sudah layak itu sudah tersebar ke Taiwan melalui Dinas Perdagangan Provinsi. Nah, produknya itu yang sudah tersebar itu keripik mantang. Itu merupakan keripik usaha Izul Jaya dari Tumi Jajar. Dan keripik melati glowing itu dari usaha Mbak Mur ya, keripik melati Mbak Mur dari Pulung. Di Pulung tempatnya usahanya itu. Nah, untuk keripik glowing itu Bu, itu apa itu Bu, keripik glowing? Keripik glowing ini bahan dasarnya dari keripik pisang kepok, diolah, setelah dicacah, digoreng, setelah itu dikasih esen, gula pasir dan madu. Sehingga produknya menjadi glowing. Makanya Bu Mur memberi namanya keripik pisang glowing. Sudah tersebar di mana-mana Mbak, walaupun semua dari Tulang Bang Barat sampai kemana belum ada yang namanya pisang glowing kecuali buatan dari Bu Mur, pisang melati. Berarti udah yang mana-mana itu. Sudah sampai ke Jawa Barat, Kalimantan, Palembang dan sampai ke Pekanbaru. Udah banyak pemesanan melalui online. Selanjutnya nih Bu, bagaimana cara agar UMKM Tubaba ini bisa menembus ke pasar internasional? Kalau upaya kita ya dari Dinas Koperindak yaitu melalui usaha yang inovatif dan kreatif dalam mencari peluang pasar dan memiliki produk jasa yang berkualitas, memiliki strategi perluasan pasar, memiliki manajemen yang baik, dan memiliki pemikiran
usaha yang Responsif. transponsif dan dinamis, memiliki akses modal yang yang memadai. Kira-kira Itu upaya dari kita untuk pasar go internasional. Ya, kemudian Ibu, apa saja permasalahan jika UMKM di Tubaba ini ingin go internasional? Permasalahannya permasalahannya karena dia kualitasnya kurang memadai. Ini berganti-ganti usaha dan pengelolaan keuangannya kurang, kemasannya, sertifikasinya, produknya kurang bagus, dan digitalisasi pemasarannya kurang optimal, sehingga untuk go internasionalnya kurang memadai. Untuk UMKM yang di Tulang Bawang Barat ini ya, Bu, jika ingin go internasional itu seperti apa, Bu? Apakah ikut pameran Langkah-langkahnya contohnya? ya. Kalau langkah-langkah kita dari Dinas Koperindak yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan keterampilan, mengikuti event-event promosi tingkat nasional, menginformasikan akses pembiayaan dan hibah maupun kredit usaha dengan bunga yang memadai atau bunga yang rendah, memfasilitasi kemitraan usaha mikro kecil dengan usaha besar. Berarti ya seperti ikut pameran juga termasuk ya, Bu? Ya, promosi-promosi pameran. Karena setiap tahun sering ada pameran, terutama di bidang industri. Sekarang ini ada promosi Inakrab di Inakrab, Mbak. Dari semua barang kita yang unggul, kerajinan-kerajinan itu dibawa ke Inakrab besok mulai pembukaannya. Jadi kemarin itu ada pameran di Batam. Ibu Bupati kita juga ikut jalan pulang kemarin. Hari ini berangkat lagi. Makanya saya mewakili Ibu Kadis karena Ibu Kadis jalan berangkat dalam acara Inakrab tersebut. Untuk yang akan go internasional, Ibu, dari segi permodalan, bagaimana cara untuk memperhitungkan modalannya ini, Bu? Apakah ada bantuan dari pemerintah, cara pelaksananya mungkin, atau dari segi keahlian? Untuk dari pemerintahnya, kita kalau dari Dinas Koperindaknya ya, Mbak, untuk biayanya itu kita mengadakan mengumpulkan narasumber dari pihak bank-bank BNI, BRI, sehingga mereka memberikan program-program untuk UMKM kita yang kekurangan biaya atau modal. Untuk kegiatan pemberdayaan UMKM sendiri nih, Bu, apakah ada kelasnya misalnya untuk pemula atau yang di atasnya? Kalau ada pemulanya yaitu UMKM. Nah, perbedaannya antara mikro dan kecil ya, Mbak. Yeah. Kalau mikro itu dia pemulanya yang membuat keripik itu cara tradisional ya. Kalau atau manual. Kalau yang sudah kecil itu dia sudah pakai oven, pakai alat mesin gitu, contohnya semi permanen. Dan pembinaannya pun beda, Bu. Pembinaannya kalau pembinaan untuk ininya perbedaan ya. Kalau perbedaan pembinaan usaha pemula dan usaha mikro, yaitu dengan adanya pelatihan yang diberikan atau sosialisasi. Kalau kalau pelatihannya itu usaha pemula itu hanya kita beri sosialisasi, pelatihan, perizinan dan perizinan itu kalau yang untuk pemula. Untuk keripik pisang sendiri itu, Bu, di Tubaba ini apakah sudah ada yang berkembang itu, misalnya apa? Kalau keripik pisang di Tubaba sudah banyak, Mbak, yang berkembang. Dan bermitra, Bu, ya? Iya, sudah bermitra. Nah, itu tadi Tulang Bawang Barat kita ini sudah antara mikro dan kecil itu sudah sangat bermitra, yaitu telah dilakukan di Tulang Bawang Barat ini antara pemasaran dan produk. Nah, pemasaran dan produk ini
telah terjalin ya di Tulungagung Barat ini melalui pemasaran dan produk ini pada keripik pisang. Ya, pada keripik pisang itu intinya, Mbak. Nah, terakhir nih Bu, mungkin ada harapan atau himbauan untuk kelompok UMKM di Kabupaten Tulungagung Barat ini, sekaligus closing statement untuk mengakhiri dialektika. Silakan Bu. Kalau himbauan dari dinas kita ya, Dinas Koperindak Tulungagung Barat, yaitu berdasarkan teknologi digital, memperhatikan kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan tingkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan, jalinan kemitraan, sedangkan penguatan branding dan pemasaran, dan penuhi peraturan dan perizinan. Patuhi peraturan dan perizinan yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat. Itu himbauan dari kami Dinas Koperindak Tulungagung Barat. Ya, baik tuh Babaku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dan sampai di sini dulu dialektika siang ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu, Bapak untuk Dinas Koperindak Kabupaten Tulungagung Barat. Sukses selalu. Amin. Dan kami berharap bisa hadir lagi di lain waktu. Siap. Saya Selim Dini Amrina sebagai pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba.